Hey guys, di sini di meja gua nih ada dua flagship Android yang mungkin mirip secara bentuk dari jauh, tapi banyak perbedaan dari macam-macam, dari target market, spesifikasi hingga harganya. Yang satu ini mengutamakan katanya kameranya bagus. Yang satu ini mengutamakan katanya performance banget nih. Nah, ini adalah Oppo Find X8 Pro melawan iQOO 13. Let's go. Round 1. Nama gue Aryo Pratomo atau Ece Gario kalau cari di sosial media, dan channel ini khusus ngebahas tentang teknologi dan gue bercerita tentang teknologi. Itu bisa aplikasi, bisa teknologi yang baru atau gadgets. Nah, gadgets ini kali ini kita mau review, mau berbandingkan. Jangan lupa subscribe biar kalau suka. Yuk. Nah, cara gue nge-review hari ini akan ngebagi menjadi 4 bagian. Desain, kamera, performance, dan harga. Gue akan coba ngulik dengan berbagai hasil foto, video, terus hasil benchmark juga, terus main game. Tapi gue nggak akan terlalu teknis karena gue tahu I know you guys watching this channel don't need that. So here we go. Kebetulan di sini yang gue dipinjemin dua-duanya warna putih. Putihnya tentunya beda. Bukan cuma warna putih secara marketing bedanya. Kadang-kadang nama marketing ada tuh white this, white that. Tapi memang terlihat kok bedanya dari deket. Oppo itu punya motif marble yang ada di back case-nya ini. Sedangkan iQOO warnanya putihnya flat, tapi ada lampu tambahan ini nih, atmospheric light. Nah, dua desain ini sebenarnya bukan masalah bagus atau jelek. Tapi memang arah desainnya memang berbeda. Tujuannya berbeda. Oppo itu menurut gue lebih subtle, lebih berkelas dengan adanya logo Hasselblad nih yang silver on silver. Terus juga ada motif marble-nya tadi. Kalau kita ngebayangin tuh, ini kayak rumah di zaman aristokrat gitu ya, yang terinspirasi dari bangunan-bangunan Eropa kuno. Ya nggak sih? Sedangkan iQOO ini dengan kolaborasinya dengan BMW, ya itulah. Pokoknya yang M series, yang sporty, dia punya lampu atmospheric light, ring light ini yang mengingatkan kita ke dunia gaming nggak sih? Dan keduanya maksudnya itu jelas banget. Ini sporty, ngebut, kompetitif, performance. Beda kan? Nah, sekarang tinggal masalah selera. Yang lebih relate ke kalian, yang lebih cocok ke kalian tuh yang mana? Kalau gue, karena gue nggak segitunya sama dunia gaming di smartphone dan juga nggak segitu sport cars-nya ya. Gue pilih Oppo di sini di 1-0 mungkin untuk urusan desain. Ini menarik, udah jelas melalui marketingnya dan memang tadi gue bilang di atas ya, Oppo Find X8 Pro ini diutamakan udah pasti top priority-nya kameranya. Acara launchingnya itu acara launching global loh, diadakan di Bali, di Indonesia dengan mengundang segundang ambassador kayak Rixap ada, Najwa ada, Arnold ada, dan puluhan reviewer lokal dan luar negeri. Hingga ada event larinya juga the next day. Semua komunikasinya tuh ke arah kamera. Bahkan Patrick Owen sebagai CMO-nya tuh juga ngepost hasil foto fotografer beneran menggunakan Oppo Find X8 Pro ini, Hengki Kuncoro. Dan hasilnya bagus banget. Nah, sedangkan iQOO on the other hand, tipis banget ngomongin tentang kamera di marketingnya. Gak ada marketingnya tentang kualitas foto atau spek kamera yang nyangkut di kepala gue, yang sampai gue inget gitu. Harus gue baca-baca lagi, karena semua komunikasinya itu ke performance. Sebagai pengguna pertama dari Snapdragon 8 Elite dan kolaborasinya dengan BMW hingga gaming. Tapi apakah artinya ini kameranya nggak ada atau nggak bagus? Nggak juga. Apakah artinya kameranya nggak bisa dibanggakan? Kita lihat aja hasilnya. Yang gue lakuin di sini adalah membandingkan dalam beberapa mode yang populer aja, yang sering dipakai. Paham kalau setiap smartphone tuh punya fitur-fitur andalan, fitur spesial masing-masingnya. Tapi masalahnya fiturnya suka beda-beda. Jadi kayak kalau kita bahas terlalu detail kepanjangan. Kita bahas yang auto-auto aja. Kita sekarang membandingkan yang sama-sama dulu. Ini pun gue minta pendapat dari follower gue untuk membandingkannya di Instagram gue. So, terima kasih yang udah follow gue dan bantu vote. Kita bahas nih ya. Gue mau bandingin beberapa foto dengan hasil polling di Instagram gue. Foto pertama adalah foto istri gue lagi di lapangan tenis. Gue iseng foto, ini adalah keadaan portrait ya. Sama-sama 35 mm, tapi secara otomatis dia menangkap f dan shutter speednya yang berbeda. Nah, lihat di sini portraitnya bagus banget, dua-duanya udah bagus ya, to be honest. Tapi kalau kita bawa ke Instagram, waktu itu gue post gitu aja sebelah-sebelahan, yang menang adalah Oppo. Oppo gue taruh atas, iQOO gue taruh bawah. Secara vote, yang menang adalah Oppo. Kita dekatkan lagi, kalau dilihatin pemotongan antara ininya terlihat
hampir sama sebenarnya. Dua-duanya cukup bagus. Menurut gue ini di cahaya yang cukup, dua-duanya cukup bagus. Tapi warna Oppo itu menurut gue sedikit lebih strong, lebih vibrant. Tipis tapi kerasa. Yang kedua, nah ini adalah foto 1X di mana focal length-nya ada 23 mm, tapi secara otomatis dia menangkap f yang berbeda dan shutter speed yang berbeda tipis. Nah, ISO-nya juga berbeda tipis, tapi terlihat di sini justru kebalikannya. Warnanya iQOO lebih keluar, lebih vibrant. Saturasinya kayak lebih tinggi, tapi detail di langitnya yang dapat justru si Oppo. Nah, ini berdasarkan vote yang menang iQOO. Kayaknya kuncinya di warna nih so far. Lanjut. Sekarang kita ambil di foto malam. Nah, oke. Di night mode-nya dengan ukuran yang hampir sama 15 mm agak 0.6x ini warnanya beda hasilnya. iQOO membawa banyak birunya keluar. Ini foto itu diambil sekitar jam 5 pagi ya. Sedangkan Oppo ini lebih hitam, lebih gelap. Yang menariknya, ini saat dalam keadaan kayak gini yang menang vote adalah iQOO dengan keadaan langit yang lebih biru. Tapi begitu gue di next foto, gue ngezoom di bagian flare-nya. Ray of light lampunya ini terlihat di detail, termasuk warna pohonnya segala macam, itu lebih rapih di Oppo. Jadi pilihan berubah begitu gue zoom in, followers gue lebih pilih yang Oppo. Lanjut. Di foto berikutnya gue di dalam mobil, macet malam-malam, banyak lampu mobil, lampu jalanan. Nah itu terlihat mungkin emang ada perbedaan di Oppo yang menang di sini. Di vote begitu, dan menurut gue juga detail-detail warna lebih tajam di Oppo di malam ini. Jadi untuk foto ini Oppo. Oke, lanjut ke foto portrait. Kali ini fotonya portrait tapi dalam ruangan walaupun masih tetap cerang, cuman banyak lampu kuning. Emang ambience di rumah gue tuh lampunya kuning. Makanya foto yang didapat di sini warnanya agak kuning. Memang terlihat dari pantulan-pantulan di belakangnya. Nah, yang menarik di vote jelas yang menang adalah Oppo. Ini tanpa diperbesar tapi memang langsung warna iQOO itu terlihat lebih kuning lagi dari Oppo yang udah kuning, tapi iQOO lebih kuning lagi. Dan juga detail di belakangnya iQOO lebih blur daripada Oppo, walaupun ini sama-sama portrait tujuannya. Tapi kalau kita zoom in di anak gue yang kedua ini, yang lagi agak cemberut, yes, terlihat bahkan sekarang yang iQOO itu overprocess nggak sih? Agak sedikit, jadi halus banget mukanya, nggak kelihatan ada celaknya sama sekali. Itu mungkin yang kebanyakan dari follower gue lebih suka yang lebih natural. Terakhir kita buka foto yang agak artistik ini, karena perbandingan adanya shadows, kita mau main shadow play. Ada kucing gua, bukan kucing gua, kucing numpang di rumah gua in a way. Oke, dia lagi tidur dan terlihat garis-garis shadowsnya ini kita mainin, dan ternyata yang keluar ini pemenangnya adalah Oppo, tapi nggak by far. Jadi sebenarnya boleh dilihat di sini tuh hasilnya warnanya iQOO tuh sedikit lebih putih, Oppo di sini lebih kuning. Jadi ya memang nangkepnya di saat setiap foto ini mungkin bisa berbeda ya. Jadi dua-duanya menurut gue cukup bagus sih. Kalian gimana? Dan terakhir kita mau lihat videonya. Nah, di video ini kita main kamera belakang di mana kita setting 4K 60 frame per second sama-sama tanpa ada mode khususnya yang lain-lain. 4K 60 frame per second. Ini menggunakan settingan yang sama 4K 60, dan ini adalah ultra wide-nya. Kita majukan sedikit apakah OIS-nya berkembang. Nah, ini di 1X. Apakah OS-nya oke, dan juga kita zoom sedikit lagi di 2. Nah, ini gue masih jalan. Gimana kalau misalnya gue sedikit jogging? OS-nya gimana? Audionya gimana? Wait, Bapak berhenti sih gitu, Pak. Oke, balik lagi ke 1. Oke, Pak. What do you think? What do you think? Oke, menurut gue dari dua video belakang tadi 4K 60 frame per second, dua video itu hampir sama, tapi relatif lagi warnanya iQOO itu sedikit oversaturated menurut gue, agak sedikit terang, sehingga bagian langitnya itu sedikit wash out, sedikit aja tapi it's still very good. Nah, kamera depannya, ini gue menggunakan dua smartphone. Apakah goyang-goyang? Yang satu katanya nggak ada image stabilization, ISO-nya. ISO. Optical Image Stabilization, OIS. Apakah yang satu nggak ada, yang satu ada? Lalu kita mau coba suaranya gimana menurut kalian? Gue habis tenis ya. Oke,
Ini yang menarik, di bagian depan, kamera depannya iQOO itu ternyata nggak ada optical image stabilization, sangat goyang gambarnya. Nah ini merasa bahwa sayang banget karena kamera depan itu sering dipakai buat vlogging ya mungkin ya. Dan ini buat yang vlogger di sana agak sedikit challenge untuk bagian itunya. Tapi suaranya sebenarnya lebih keras, entah kenapa. Jadi udah jelas pemenangnya gimana, tapi menurut kalian apakah ada pendapat lain? Silakan. So, menarik kan? Nah gini, secara spek, Oppo sendiri jelas lebih unggul terutama di salah satu lensanya yaitu yang periscope. Gue pakai ini nonton timnas kemarin kita di Bantai Jepang, kualifikasi Piala Dunia kemarin dan dapat foto yang lumayan bagus padahal gue duduknya itu lumayan jauh. Untuk ngetes telefotonya ini bagus. Oke lah. Tapi gue nggak seimpresi itu to be honest. Udah dicoba ganti setting yang berbeda, ada stage mode, tetap aja menurut gue ada yang lebih baik. Gue lebih nyaman stage mode-nya Vivo kemarin waktu gue diundang ke Beijing di X200 Pro dan mungkin kita tunggu Samsung berikutnya apa. Sedangkan untuk iQOO ini nggak jelek sebenarnya, nggak jelek tuh jauh dari jelek sebenarnya, tetap flagship. Memang sih masih terlihat di beberapa tempat overspooning, overprocess, a bit trying too hard. Walau video kamera depannya nggak ada OIS, sayang sih memang. Tapi termaafkan lah untuk hasil kamera belakangnya yang menurut gue bagus. Oke, Find X8 Pro itu juga ada tambahannya nih. Dia punya kamera button di sampingnya ini yang cukup bisa customizable, bisa untuk macem-macem lah dalam fitur kameranya itu. Membantu? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung gimana kita makainya dan kebiasaan kita jadinya. Kamera button ini kira-kira terinspirasi siapa ya? Nah, untuk babak ini kamera poin diberikan, ya udah jelas, ke Oppo Find X8 Pro. So far udah 2-0 untuk Oppo. Kita masuk ke performance di mana ya pas banget nih. Dua-duanya menggunakan sistem on chip yang beda. Find X8 Pro ini menggunakan Dimensity 9400 sedangkan iQOO 13 dia adalah pengguna pertama di Indonesia Snapdragon 8 Gen 4 atau dikenalnya ya bahasa marketingnya mereka Snapdragon 8 Elite. Dua-duanya itu 3 nanometer chipsetnya, udah paling flagship lah. Tetap flagship, tapi dari produsen yang berbeda, MediaTek dan Qualcomm. Nah ini adalah hasil benchmark Antutu dari kedua smartphone. Tapi coba ya kita tes ya, gimana kalau kita main game kira-kira 30 menit, 1 jam, 2 jam? Enggak. Jam-jaman mungkin kita coba ya sebentar aja. Nggak bisa gue main lama-lama. Hasilnya gue merasa kedua smartphone tuh kuat banget memang buat main game. Gue dan tim gue di sini ada Tama and Borneo, kita bareng-bareng nyobain main Zenless Zone Zero. Wah, keren banget grafiknya, gue suka tuh. Sama yang the usual PUBG. FPS keduanya tuh bener-bener stabil ya. Di 120 untuk PUBG, 60 di ZZZ, dan ada drop sedikit FPS di iQOO, tapi bener-bener ya tipis banget lah, stabil lah. Dia juga mengeluarkan panas yang hampir sama di saat yang hampir bersamaan. Ya mungkin iQOO terukur sedikit lebih panas, tapi ya nggak signifikan juga sih. Tapi menurut lo gimana guys? Menurut gue sih main di Oppo Find X8 Pro ini nggak ada masalah sama sekali sih. Main PUBG dan Zenless Zone Zero itu stabil di 39 derajat. Lo gimana, Bor? Oh iya bener, gue waktu main di iQOO 13 emang ngerasa lebih panas di sini dibanding Oppo X8 Pro. Karena udah mah lebih panas, panasnya cepet lagi. Gue baru main 5 menit kalau nggak salah, udah kerasa panas. Oh, ya tadi gue juga sih bener. Main di iQOO tadi emang cepet panas. Tapi gue tadi cobain ya, di situ gue main 15 menit itu cuman habis 5% dari 41 ke 36. Lo di sini gimana? Nah pas gue tadi coba main di Oppo itu kayaknya berkurangnya sekitar 7% kalau nggak salah. Dan itu gue main mulai dari 33%, pas selesai main 15 menit 26%an gitu. Ya berarti slightly better iQOO sih ya. Tapi kalau warna menurut gue sih iQOO lebih bagus, Bor. Setuju nggak? Nah iya gue setuju sih. Kalau di iQOO pas gue tadi coba main emang warnanya keluar banget, gue suka banget. Iya kan? Oh sama satu lagi tuh di iQOO itu tadi gue cek ada fitur namanya direct power supply. Jadi kalau lo lagi main game nih, lo bisa nyolok langsung ke chargernya. Jadi itu tanpa ngebebanin baterai sama sekali. Dan bagusnya dari situ tuh derajatnya tuh turun suhunya. Dari 49-an tuh bisa sampai ke 38. Kayak 10-11 derajat tuh lumayan banget. Oh iya, keren juga. Main lagi deh, gue mau nyoba. Gas. Ya Borneo dan Tama boleh bilang pendapatnya masing-masing. Tapi menurut gue ya, performance itu juga tergantung dari kehematnya baterai, terus juga dengan enak-enaknya scrolling, belum lagi editing video. Gue masih merasa ada satu tambahan fitur lagi yang Snapdragon Sound yang gue suka juga. Nah ini berguna di dengerin musik. Jadi bagi gue, performance walaupun dengan segala tes kita tadi, gue masih pro ke Snapdragon 8 Elite. So iQOO dapat poin untuk di sini. Oppo 21. Nah,
itu semua, harga itu udah pasti jadi faktor penentu juga. Pertama-tama, iQOO sendiri ada 2 varian ya. Yang 12GB 256 itu harganya di 10 juta kurang 1.000. Sedangkan varian yang 16GB harganya di 12 juta kurang 1.000. Oppo Find X8 Pro ini cuma satu varian dijual di Indonesia. Harganya 20 juta kurang 1.000. Bedanya banyak ya. Bedanya itu 8 juta kalau variannya disamakan. 8 juta itu bisa dapat flagship tahun lalu nggak sih? Menghabiskan 8 juta ekstra. Apa yang kita dapat di Oppo Find X8 Pro kalau misalnya harus ngabisin 8 juta ekstra? Kamera lebih bagus jelas, tadi kita bahas. Dedicated camera button ada. Wireless charging ini ada, ini nggak ada. Gorilla Glass iya, ini ada, ini nggak ada. Nah, tapi kalau di iQOO bukan berarti dia kurang semuanya, nggak ada. Ini baterainya lebih besar, 6150. Wired chargingnya itu lebih cepat. Dapat prosesor yang menurut gue lebih baik untuk gaming dan penghematan baterainya termasuk, dan adanya Snapdragon Sound. Terus fingerprintnya yang ultrasonic. Lihat nih. Menurut gue, kelebihan Find X8 Pro termasuk kameranya belum worth 8 juta. Kecuali keputusan ini bersifat intangible. Hal-hal seperti desainnya mungkin, atau kenyamanannya dengan Color OS, ekosistemnya, atau kolaborasinya dengan Maison Kitsune. Atau mungkin dengan pilihan brand ambasadornya, brandingnya, who knows. Kalau itu bukan kalian, go with iQOO 13i. Apalagi kalau kalian nggak butuh yang 16/512, lo bisa hemat lagi dengan ngambil yang 9,9 juta yang 12/256. Nah kalau dibandingkan dengan yang itu, bedanya jadi 10 juta. 10 juta! So, conclusionnya, skor memang 2-2. Gue kembalikan ke preferensi kalian. Kalau budget is your main priority, I recommend iQOO 13 for sure by far. Kamera kalah, bisa main-main di lighting atau main di post pro, edit, Lightroom atau AI sekalian. Tapi kalau kalian memang udah nyaman di ekosistem Oppo, tadi gue sebut Color OS, kolaborasi, branding, termasuk brand ambassador yang tunjuk, kalau ngefans banget sama Nixap misalnya, dan punya budgetnya, why not? Go for it. Kalau udah suka ya gimana lagi? Gak bisa dibendung, ya nggak sih? Uang bukan masalah. Sama kayak kalau udah gebet, ya nggak sih? Gebet, bahasanya tua banget. Atau pilihan lain kita tunggu Vivo X200 Pro yang bentar lagi juga akan keluar kabarnya. Samsung S25 Ultra yang bentar lagi gue yakin dalam sebulanan juga keluar. Dan ada iPhone 16 Pro. Aduh, ini lagi. Gak beres-beres masalahnya. Kalian pilih yang mana? Kolom komentar ramein apakah iQOO, apakah Oppo, apakah Vivo, Samsung, atau iPhone. Kalau suka video ini jangan lupa ya, you know what to do, you know what to do. Okay? Bye now, be nice. Kamu sih, bagusan aku.